Pemirsa sekalian, pernahkah kalian menggunakan jasa parkir di beberapa tempat yang kalian tuju? Mengenai parkir, telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Juru parkir yang resmi adalah juru parkir yang namanya terdaftar di Dinas Perhubungan daerah terkait dan di kolektor wilayahnya masing-masing yang memenuhi syarat ketentuan yang ada dan mengikuti pelatihan serta pada saat tugas dilengkapi identitas resmi berupa kartu anggota juru parkir, rompi, dan karcis parkir. Juru parkir atau tukang parkir ini mempunyai tugas untuk mengendalikan dan mengatur area parkiran yang ada di suatu tempat. Namun selain juru parkir resmi, pernahkah Anda menemukan juru parkir tidak resmi atau liar yang tersebar di jalanan kota atau lahan yang semestinya bukan tempat parkir? Nah, secara peraturan perundang-undangan, popularitas hal ini justru melanggar. Lantas, bagaimana sistematika berjalannya pemungutan liar jasa parkir ini yang tentunya masih menjamur di beberapa wilayah? Inilah investigasi raup duit jasa parkir liar. Seperti yang kita tahu, tempat usaha semakin sesak, namun tidak dihitung dengan daya tampung tempat parkir. Entah siapa yang awalnya melopori tepian jalan raya dapat dijadikan tempat aman untuk parkir meski terlihat adanya rambu larangan parkir. Kondisi ini menjadikan parkir sebagai sasaran tepat bagi sebagian orang. Tim kami menyusuri jalan kota guna memantau dan melakukan pengusutan di beberapa titik yang terindikasi melakukan praktek jasa parkir ilegal. Tim kami menemukan salah satu lahan parkir yang dicurigai melakukan praktek jasa parkir liar. Terlihat juru parkir sedang sibuk mengawasi keluar masuk kendaraan. Sebelumnya tim kami sudah menyusun strategi dengan cara menyamar sebagai pengguna jasa parkir di tempat tersebut. Salah seorang dari tim kami mencoba membangun komunikasi dengan basa-basi menanyakan korek api atau pemantik. Kakak ada PT kok? Ada. Gas ya bang? Beta Adi. Bet tinggal di Libas sini. Kerja tukang sini, tukang parkir sini. Bapak bilang Sudah berapa lama? dari sini 2 tahun lebih ya. 2 tahun ya. Udah lama juga. Enak kok di sini. Kalau dia pun penghasilan satu hari kira-kira berapa? Hari kalau rame ya bisa 200 lebih. 200.000 lebih ya satu hari. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 pagi sampai jam 7. Kakak sendiri sih? Beta juga ini ada nganggur sekarang nih, mau cari-cari kerja setengah mati tuh. Sekarang cari kerja setengah mati. Kalau mau jadi tukang parkir nih, ke mana dia mencari? Itu harus daftar di apa leh? Di dinas apa leh? Perhubungan leh? Itu soalnya kalau potong ada bos soalnya. Oh, dari kakak dong ada bos begitu. Jadi bos nih dia punya lahan gitu ya. Jadi nanti kalau dia setoran kakak dong setor ke mana? Kita store 1 hari 50 apa? Oh 50, sisanya abang ambil. Ada gaji. Bos di dia pengelolaan di sini banyak kok. Di sekitar itu, pokoknya yang depan dari apotek sampai ujung sana. Lumayan ya. Kalau macam baik juga kerja nih tukang parkir ini. Kakak dong kalau parkir begini zona apa kok? Kakak dong saya tahu pemerintah dong datang apa kok? Datang kasih tertib kok apa kok? Itu cara pemerintah
pemerintah dong bisa datang cek atau begitu. Kalau pemerintah orang datang, kalau macam ada apa-apa masalah begitu itu kakak dong yang menghadap atau kakak dong ke bos yang ngatur. Jadi kalau ada petugas mau datang tangkap apa itu karena kakak harus takut kok. Takut sih makanya kerja atau saya selalu Kalau macam kita mau ketemu bos, apa kakak bos bisa sama begitu. dengan banyak. Bos agak susah. Selamat kan. Lumayan ya. Lumayan. Dari penyamaran yang dilakukan, terkuaklah area parkir ini melakukan praktek jasa parkir liar atau ilegal. Usut punya usut, ternyata lahan parkir ini memang bertuan alias dikuasai oleh seseorang yang berpengaruh di wilayah setempat. Rupanya ada bos yang berkuasa. Namun informasi lebih tidak bisa kami dapatkan karena memang tukang parkir menutup rapat siapa sebenarnya dalang di balik semuanya. Bermodalkan tempat yang bukan tidak mungkin adalah fasilitas umum dan jika adalah area yang diperuntukkan parkir, seharusnya pengguna jasa parkir mendapatkan hak mereka yaitu karcis sebagai tanda resmi sudah membayar. Namun sebaliknya, pengguna jasa parkir membayar kepada juru parkir tetapi tidak diberikan karcis. Sedangkan tarif yang dipasok oleh juru parkir liar sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Juru parkir ini juga tidak terdaftar di Dinas Perhubungan daerah setempat. Bayangkan saja, satu motor membayar Rp2.000, maka tidak menutup kemungkinan oknum jasa parkir liar meraup keuntungan yang cukup besar dalam sehari. Tempat parkir liar terus tumbuh dan berkembang menjadi bisnis ilegal seiring tersebarnya tempat-tempat usaha. Parkir liar yang terus tumbuh bukan tidak disadari oleh pemerintah setempat. Pertama, pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan secara administrasi menyiapkan proses tentang pengelolaan parkir yang baik dan benar. Biasanya pada akhir tahun itu kita melakukan seleksi bagi para pengelola parkir, calon pengelola parkir yang ingin mengelola parkir. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian kontrak antara Dinas Perhubungan dengan para pengelola. Perjanjian kerja itu mengikat antara pengelola dengan pemerintah tentang hak dan kewajiban dalam hal pengelolaan parkir dalam satu tahun berjalan itu. Oh iya Pak, jadi lalu ini setelah penandatangan kontrak, mereka melaksanakan pengelolaan parkir, melakukan penyetoran setiap bulan, lalu kami pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan itu. iya Pak. Untuk batasan setor tiap bulan ke pemerintah kisaran berapa Pak? Tergantung besaran potensi parkir yang ada di situ yang ditetapkan pada awal tahun. Iya. Jadi setiap titik itu berbeda, tergantung besaran potensi yang ada di tempat titik parkir masing-masing. Pertama, pengelola itu memiliki KTP Kota Kupang yang berusia dewasa. Lalu yang berikut dia
berasal dari warga sekitar ataupun yang mengenal potensi parkir itu. Ya dia yang mengenal dan mengetahui seluk-beluk yang berada di lokasi parkir itu. Yang jelas warga Kota Kupang berhak mengajukan permohonan untuk mengelola parkir pada titik tertentu. Dalam pengelolaan parkir di Kota Kupang masih ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu mereka memanfaatkan lahan-lahan khusus untuk dijadikan kayak penagihan retribusi parkir secara liar, Pak. Bagaimana tanggapan dari itu? Berlaku sangat kasustis. Memang ada pihak-pihak tertentu yang melakukan itu, tapi sepanjang tidak dalam pengawasan pemerintah, maka mereka akan melakukan pemungutan secara liar terus. Tapi kalau ketika kita mengetahuinya, kita pasti mencegahnya dan mereka segera proses untuk kita segera menertibkan itu untuk mereka. Kalau mereka mau teruskan pungutan, maka diurus secara baik. Ada retribusi yang disetor ke pemerintah. Nah, supaya keberadaan parkir ilegal ini tidak semakin marak, buat kita semua hindari parkir ilegal. Parkirlah di tempat-tempat resmi atau yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita taat, parkir ilegal bakal mencelak.